Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS oleh Umi Lili. Pada materi pemanfaatan sumber daya alam, atau yang sering disebut SDA. Ada 3 bentuk pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan hasil laut. Yang kedua, pemanfaatan hasil hutan. Dan yang ketiga, pemanfaatan hasil pertambangan. Kita akan membahas pada materi pemanfaatan hasil laut terlebih dahulu. Pemanfaatan hasil laut. Contohnya di sini ada ikan, kerang mutiara, dan juga rumput laut. Ikan. Nah, dapat dilihat di sini terdapat foto ikan yang sering diperjualbelikan di pasar. Ikan, selain ikan segar, ikan juga dapat diawetkan agar tahan lama dan diolah menjadi berbagai jenis makanan. Contohnya, ikan goreng, ikan giling, yang sering digunakan untuk campuran olahan pempek, tekwan, dan juga somai. Selanjutnya yaitu kerang mutiara. Nah, dapat dilihat di sini terdapat foto kerang mutiara. Tahukah anak soleh dan solehah, mutiara terbentuk dari pasir atau kotoran yang masuk ke tubuh kerang. Masuknya pasir atau kotoran ini sangat mengganggu kerang, sehingga kerang akan mengeluarkan getah untuk melapisi pasir tersebut. Nah, proses pelapisan ini berlangsung terus-menerus hingga membentuk mutiara yang sangat indah. Selanjutnya yaitu rumput laut. Nah, di sini dapat dilihat terdapat foto rumput laut. Rumput laut merupakan hasil laut yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Di antaranya jenis nori. Ada yang tahu nori itu apa? Yap, nori adalah rumput laut yang dikeringkan. Contoh lain yaitu agar-agar dan bahan baku industri, kosmetik, dan juga obat-obatan. Materi selanjutnya yaitu B. Pemanfaatan hasil hutan. Hutan dimanfaatkan karena menyimpan sumber daya yang melimpah berupa hasil kayu dan hasil non-kayu. Kita akan membahas hasil kayu terlebih dahulu. Hasil kayu berasal dari batang pepohonan yang ditebang kemudian diolah menjadi bahan baku industri. Contohnya seperti bangunan, kertas, dan juga tisu. Sedangkan hasil non-kayu adalah sumber daya non-kayu, misalnya madu hutan. Madu ini diperoleh dari sarang lebah yang ada di pepohonan. Madu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia sebagai campuran makanan, minuman, bahan baku industri, obat, dan juga kosmetik. Selain itu, hasil non-kayu juga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Contohnya, taman hutan dapat dimanfaatkan sebagai wisata alam dan sarana pendidikan tentang lingkungan. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil pertambangan. Yang pertama yaitu minyak bumi dan gas. Gas alam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, contohnya bensin. Contoh yang kedua yaitu besi, aluminium, tembaga, dan timah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, di antaranya berbagai peralatan rumah tangga. Contoh yang ketiga, emas dan perak dapat diolah untuk perhiasan. Lanjut, yang keempat, pasir. Pasir merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan. Baik anak soleh dan solehah, selanjutnya kita akan membahas soal LK yang ada di lembar kerja kalian ya. Anak soleh
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Soal pertama, bagaimana proses terbentuknya mutiara? Jelaskan. Soal kedua, tuliskan perbedaan hasil kayu dan non-kayu. Jelaskan. Soal ketiga, tuliskan 4 manfaat hasil tambang. Jelaskan. Soal keempat, apa yang menyebabkan kerusakan pada hutan? Jelaskan. Dan soal yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat sumber daya alam? Baik, kita akan bahas soalnya satu persatu ya. Soal pertama, bagaimana proses terbentuknya mutiara? Jelaskan. Jawabannya, mutiara dapat terbentuk dari pasir atau kotoran yang masuk ke tubuh kerang. Masuknya pasir atau kotoran ini mengganggu kerang sehingga kerang akan mengeluarkan getah untuk melapisi pasir tersebut. Nah, proses pelapisan ini berlangsung terus-menerus hingga membentuk mutiara yang sangat indah. Baik, soal yang kedua, tuliskan perbedaan hasil kayu dan non-kayu. Jelaskan. Jawabannya, perbedaannya ialah jika hasil kayu adalah batang pepohonan yang ditebang, kemudian diolah menjadi bahan baku industri, sedangkan hasil non-kayu adalah bahan-bahan yang didapatkan dari hutan tanpa harus menebang pohon seperti madu hutan. Jadi perbedaannya yaitu hasil kayu adalah batang pepohonan yang ditebang, kemudian diolah menjadi bahan baku industri. Sedangkan hasil non-kayu adalah bahan-bahan yang didapatkan dari hutan tanpa harus menebang pohon. Mengerti? Baik, kita lanjut ke soal ketiga ya. Soal ketiga, tuliskan 4 manfaat hasil tambang. Jelaskan. Jawabannya yang pertama, minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Contohnya bensin. Yang kedua, besi, aluminium, tembaga, dan timah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, di antaranya berbagai peralatan rumah tangga. Contoh ketiga, yaitu emas dan perak dapat diolah untuk menjadi perhiasan. Contoh yang terakhir, pasir merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan. Baik, kita lanjut ke soal keempat ya. Apa yang menyebabkan kerusakan pada hutan? Jelaskan. Jawabannya, penebangan pohon secara liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang, karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan, sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Baik, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal kelima. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat sumber daya alam? Yang pertama, yaitu mematikan lampu yang tidak terpakai. Yang kedua, kalian bisa menggunakan air secukupnya. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas transportasi umum agar tidak menimbulkan polusi udara. Contohnya seperti memakai transportasi umum bus dan juga angkot. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Bumi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.